Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 441-445. Jelas sekali bahwa mengambil jalan atas akan mengarah langsung ke jalan tol dan mencapai Jiangsu dalam waktu lebih dari 1 jam, tetapi Guchen mengambil jalan raya nasional tepat di bawah. Semua orang mengira dia salah jalan, jadi mereka segera mengingatkannya. Kamu benar. Ambil saja jalan raya nasional, kata Guchen dengan tenang. Jiang Ximing terkejut ketika mendengar ini, Tuan Gu. Jalan nasional sangat berbahaya dan sulit untuk dilalui. Jalan tersebut telah ditinggalkan selama hampir 10 tahun. Bahkan jika ada mobil yang datang dari sini, ada sangat sedikit, karena satu bagian jalan berada di atas gunung. Jalan itu hanya ada ruang untuk satu mobil untuk bergerak. Sekali bagian depan diblokir, tidak ada cara untuk mundur. Apalagi jika Anda tidak memperhatikan jurang di bawahnya gunung, mobilnya akan hancur dan orang akan terbunuh. Pasalnya, jalan nasional ini sangat berbahaya sehingga terjadi kecelakaan sepanjang tahun. Beberapa kendaraan tertimbun di lokasi ini. Banyak pengemudi berpengalaman yang takut berkendara di jalan tersebut karena terlalu berbahaya, terutama karena ketika sampai di jalan pegunungan, mereka semua mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh yang dapat menimbulkan tekanan psikologis pada orang yang mengendarai, yang membuat kendali setir menjadi sulit. Ya, mereka juga berpikir begitu. Saya kira banyak orang telah menyusul melalui jalan tol. Guchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Mungkin mereka semua menduga Guchen pasti sedang berada di jalan raya saat ini. Jika sesuatu terjadi dengan kecepatan begitu cepat di jalan raya, mereka mungkin tidak dapat bereaksi. Tapi, Ran Tongyue berkata dengan cemas, apakah kamu belum mendengar tentang sesuatu? Ada apa? Guchen berkata dengan lembut sambil mengemudikan mobil. Jiang Ximing tiba-tiba berbalik dan melirik ke arahnya, kamu tidak bermaksud mengatakan. Jangan berjalan seperti ini di malam hari, karena mudah untuk menabrak sesuatu yang gaib, kan? Ya, Ran Tongyue mengangguk sedikit, saya pernah mendengarnya. Banyak orang mengatakan bahwa bagian jalan raya nasional ini dulunya adalah kuburan. Siang hari tidak masalah, tetapi pada malam hari, cuaca menjadi sangat buruk sehingga banyak pengemudi yang tidak berani lewat jalan ini bahkan jika mereka dibayar. 2 tahun lalu, ada seorang pengemudi yang mengambil orderan di tengah malam dan ingin pulang melalui jalan raya nasional. Konon malam itu keluarganya kehilangan kontak dengannya sebulan kemudian. Saat itu, dia sudah tidak dapat dikenali dan memiliki gejala serupa di tubuhnya. Aku tahu tentang itu. Polisi sepertinya belum mengetahui alasannya, kan? Jiang Ximing berkata dengan gemetar dari samping. Pada malam hari, jalan raya nasional dari kota Yunyang ke kota Jiangsu pada dasarnya sepi di malam hari. Bahkan penduduk yang tinggal di dekatnya jarang keluar pada malam hari. Apa yang kamu takutkan? Aku akan melindungimu, cantik. Lan Wancheng menepuk dadanya dan memandang Ran Tongyue dengan senyuman buruk. Saat ini, dia sedang memberitahu persimpangan. Benar saja, ada sekelompok orang yang langsung berkendara ke jalan raya tanpa memikirkannya. Bahkan Tuan Wu juga memberitahunya, tapi dia memperhatikan bahwa para jenderal dari Bukit Rambut melaju menuju jalan raya nasional. Pengemudi di depan menoleh dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Tuan Wu, apakah ada masalah? Jangan bilang, ambil saja jalan raya nasional. Ambil jalan raya nasional. Tuan Wu, Anda tidak tahu apa-apa. Jalan ini tidak bersih di malam hari. Pengemudi ini berasal dari kota Yunyang. Entah dia dari kota Yunyang atau kota Jiangsu, selama dia menjadi pengemudi, pada dasarnya dia pernah mendengar bahwa Jalan Raya Nasional 318 adalah jalan rawan kecelakaan. Dan pada malam hari, masih terjadi kecelakaan di jalan itu dari waktu ke waktu. Ada suara hantu dan serigala yang melolong, tapi polisi pun tidak menemukan ada yang janggal. Karena semua orang memilih untuk mengambil Jalan Raya Nasional. Anak itu juga melaju di Jalan Raya Nasional. Bukankah aku akan memberimu uang, jadi mengapa kamu masih bertanya di sini? Tuan Wu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, jika masalah ini selesai, saya akan memberi Anda 100.000. Pasti ada pria pemberani yang memiliki banyak uang. Ketika dia mendengar tentang 100.000 yuan, pengemudinya tidak terlalu peduli. Dia hanya berbalik dan keluar dari jalan raya ke arah yang berlawanan dan menuju jalan raya nasional. Tentu saja, Tuan Wu juga mengatur agar sekelompok orang ikut serta. Setelah sekian lama berkendara di jalan raya, Guchen tidak melihat ada yang berbeda kecuali jalan di sini lebih sempit. Pepohonan terlalu rimbun, membuat orang merasa tidak bisa melihat langit. Bahkan saat melihat keluar, sulit untuk melihat bintang di langit. Ada banyak kesuraman dan suhu tiba-tiba turun beberapa derajat. Saudara Chen, kamu menurunkan AC. Kenapa tiba-tiba dingin? Lan Wancheng juga mengusap bahunya dan berkata dengan suara yang dalam.
AC selalu menyala. Gu Chen berkata tanpa berkata-kata, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Bahkan jika kamu menemukan sesuatu yang kotor, bagaimana mungkin kita, tiga pria dewasa, masih takut akan hal itu? Saat ini, terdengar suara dentuman dari jendela mobil di sebelah Rantong Yue, dan bayangan hitam melintas dari luar. Gu Chen segera mengerem dan melayang ke tengah jalan. Apa yang baru saja kamu lihat? Dia berbalik dan menatap Rantong Yue dan bertanya dengan dingin. Gadis kecil itu mungkin benar-benar ketakutan. Dia berbaring tepat di pelukan Lan Wancheng, meraih kerah bajunya dan berkata dengan gemetar, sepertinya aku melihat wajah manusia. Dengan rambut di atasnya. Wajah manusia. Berbulu. Sementara Gu Chen berpikir, Rantong Yue mengangkat jarinya dan menunjuk ke kaca depan. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Di depan. Di depan. Ada seseorang di depan. Tidak hanya itu, sepertinya ada sesuatu yang bergerak di atap mobil. Bang! 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 Gu Chen juga berbalik dan melihat ke depan, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian putih dengan kepala tertunduk berdiri membelakangi. Terlepas dari apakah dia sedang membunyikan klakson atau semacamnya, sosok putih di depan tidak bergerak. Begitu klakson berbunyi, sosok putih di depan mengikutinya dan berjalan ke depan. Bukankah itu hantu? Jiang Ximing juga sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara sama sekali. Seseorang berpura-pura menjadi hantu. Kamu akan mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Gu Chen langsung menyalakan lampu dan berkata dengan suara yang dalam. Ada bayangan di tanah, menandakan bahwa orang itu bukanlah salah satu dari yang disebut benda kotor. Melihat dia hendak keluar dari mobil, Lan Wancheng juga berkata dengan cepat, Saudara Chen, saya pandai dalam hal ini. Aku akan pergi bersamamu. Tetap di dalam mobil, kamu tidak boleh kemana-mana. Nada suara Gu Chen tidak perlu dipertanyakan lagi, membuatnya sulit untuk dibantah. Ketika dia keluar dari mobil, dia pertama kali melihat ke atap mobil. Selain beberapa goresan, dia tidak melihat apapun di sana. Alasan utamanya apakah cat mobil Audi itu gelap sekali, dan sangat halus, bagaimana dia bisa menangkap jejak binatang buas. Tiba-tiba, bayangan hitam datang dari belakang, dan dia segera menghindar dan menendang. Bayangan hitam itu langsung jatuh ke tanah dan meronta. Di bawah cahaya, terlihat sosok hitam itu memiliki kuku yang tajam. Itu, San Kui. Yang disebut San Kui adalah sejenis monyet, namun makhluk ini lebih ganas dari monyet biasa, dengan rambut hitam di sekujur tubuhnya, dan cakarnya yang sangat tajam. Saat Gu Chen mengusir pemimpin gunung itu, kekuatan badai lain tiba-tiba menghantamnya di belakangnya. Sosok berbaju putih yang berada di kejauhan telah tiba di belakangnya tanpa menyadarinya. Dia langsung tidak bisa mengelak dan harus berbalik beberapa kali. Sosok hitam berbaju putih memanfaatkan pengelakan Gu Chen dan segera mencoba membuka pintu mobil di belakang. Bagus sekali. Begitu pintu mobil terbuka, Lan Wancheng menamparnya dengan telapak tangan terus-menerus. Sosok putih itu segera mundur beberapa langkah. Hei, apa menurutmu aku mudah ditindas? Lan Wancheng juga keluar dari mobil saat ini dan menutup pintu. Tuan Jiang, tolong kunci mobilnya. Oke. Gu Chen berdiri teguh saat ini. Saat itulah dia melihat wajah pria itu dengan jelas. Dia sangat jelek. Ada bekas luka yang dalam di wajahnya, dan dia sepertinya menderita kondisi stroke. Bukan salahmu kalau jelek, tapi salahmu kalau keluar tengah malam dan menakuti orang. Terlebih lagi, pria ini mengenakan pakaian berwarna putih bersih dan memiliki rambut yang lebih panjang daripada wanita. Jika saya bertemu dengannya di tengah malam, saya akan mengira dia adalah hantu. Saya tidak peduli siapa Anda, tolong jangan menghalangi saya. Gu Chen memandang pria itu dan berkata dengan suara yang dalam. Namun pria ini tertawa dingin, suaranya sangat tajam, dan tawanya agak menyeramkan. Jika kamu ingin menghindar dariku, tukarkan dengan anggur. Mereka yang datang sebelumnya adalah untuk Phoenix Api dan Tungku Alkimia, tapi orang ini datang untuk anggur Zuo Xiaoyao. Dengan segala hormat, akan menjadi tugas bodoh jika mencoba menghentikanku hanya dengan menambahkan pemimpin gunung ini. Gu Chen berkata dengan tidak ramah. Dia juga sempat menguji kekuatan orang ini sekarang. Dia belum yakin, tapi itu tidak boleh melebihi puncak kekuatan internal. Jika perkelahian terjadi dalam waktu beberapa menit, ia tetap yakin perkelahian akan cepat selesai, karena bisa saja sekelompok orang tersebut menyadari bahwa mereka tidak mengambil jalan raya dan kembali ke jalan raya nasional. Haha, apa kamu yakin itu Raja Gunung? Pria itu berkata sambil tersenyum galak. Kemudian, Raja Gunung yang tergeletak di tanah mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Kelihatannya seperti suara gemuruh, namun suaranya seperti tangisan hantu yang sangat menyeramkan. Beberapa detik kemudian, jelas sekali ada sesuatu yang mendekat dari segala arah. Saudara Chen, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Lan Wancheng juga melihat sekeliling dan berseru. Di dahan, di rerumputan, di puncak pohon,
di bebatuan, ada lampu hijau di mana-mana, dan ada ratusan raja gunung di sekelilingnya. Yang terbesar tingginya mencapai 1,5 meter, namun tubuhnya jauh lebih kuat dari manusia normal. Ya Tuhan, kenapa ada begitu banyak raja gunung liar di sini? Lan Wancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil melihat ke arah mata sekitarnya yang terus-menerus bersinar dalam kegelapan. Di belakang gunung ini ada hutan perawan yang belum berkembang. Belum lagi penguasa gunung, ada macan tutul gunung. Ran Tongyue melihat keluar di dalam mobil dan berteriak dengan suara rendah. Melihat begitu banyak pemimpin gunung, Gu Chen juga sedikit mengernyit. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, lampu kendaraan mulai datang dari kejauhan. Mungkin kelompok keluarga Wu lah yang sudah mengejar mereka, dan akan lebih merepotkan jika mereka tidak sampai di sana. Wan Cheng, beri dia sebotol anggur. Gu Chen berkata dengan nada enggan. Belum lagi dia, Lan Wan Cheng juga tidak senang, saudara Chen, bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya, dia hanya beberapa monyet. Berikan dia, cepat. Mereka datang dari belakang. Ayo, beri dia sebotol anggur dan cepat pergi. Meskipun Lan Wan Cheng masih sedikit enggan, dia tidak banyak bicara. Dia hanya membuka pintu mobil dan mengeluarkan sebotol anggur dari Jiang Ximing. Pria itu mengambil anggur, membukanya, melihatnya, menciumnya, mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, hahaha, 1 botol mungkin tidak cukup. Kamu pasti punya lebih banyak lagi di dalam mobil. Itu saja. Gu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Aku bilang, terserah padamu untuk mengurus mereka semua. Tetaplah di sini atau berikan aku anggurnya. Ratusan mata hijau di sekelilingnya juga bersinar. Selama pria itu memberi perintah, ratusan raja gunung ini bisa langsung bergegas dan mencabik-cabiknya. Cakar San Kui sangat tajam, jika ratusan dari mereka menyerang bersama-sama, Gu Chen dan Lan Wancheng bisa saja lari, tapi ada 2 orang lagi di dalam mobil. Berikan padanya. Gu Chen sangat marah, tapi dia segera berteriak dengan marah saat dia melihat cahaya di kejauhan semakin dekat. Pada saat ini, Jiang Ximing dengan cepat mengambil botol air mineral lainnya dan menyerahkannya kepada Lan Wancheng, dan melemparkannya kepada pria itu bahkan tanpa melihatnya. Pria itu tidak membukanya untuk melihatnya. Sebaliknya, dia menatap mobil itu dengan rakus, menatap Ran Tongyue dan berkata sambil tersenyum buruk, wanita ini sepertinya cukup baik. Bagaimana kalau aku ingin adikmu? Sial. Dia belum selesai berbicara, Gu Chen dengan secepat kilat, dan angin tinjunya sangat kencang. Pukulan ini, dengan kekuatan lebih dari 20 tahun, menghantam wajah pria itu dengan keras. Membuat wajah yang sudah ganas dan menakutkan itu terlihat semakin menakutkan dan tidak sedap dipandang. Darah mengucur di wajah pria itu. Bisa dibilang hantu itu menakutkan, mungkin tidak seseram 1/10 wajah pria itu saat ini. Dia meraung dengan marah, dan ratusan raja gunung tiba-tiba bergegas menuju Gu Chen. Saudara Chen, segera masuk ke mobil. Lan Wancheng berseru. Keduanya buru-buru berlari ke dalam mobil, menyalakan kendaraan secepat mungkin dan segera pergi. Meski terdengar suara cakar tajam menggores besi di atap mobil, Gu Chen menginjak pedal gas dan tidak peduli. Jika dia tidak keluar dari mobil karena penasaran sekarang, mungkin semua orang sudah lama meninggalkan tempat ini. Sialan. Ini semua salahku. Kenapa aku keluar dari mobil ketika aku tidak melakukan apa-apa? Gu Chen menepuk kemudi dengan marah dan berkata, setelah bekerja sepanjang malam, anggurnya harus hilang. Tuan Muda Gu. Masih ada anggur. Jiang Ximing berkata sambil menyeringai dari samping. Jika tebakanku benar, botol yang kamu kirim ke Jiangsu mungkin dirampok dalam perjalanan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan sedih, anggur senior Zuo Xiaoyao, hanya ada sedikit di dunia, tapi saya belum punya kesempatan untuk meminumnya. Tidak, ada botol lain di dalam mobil. Gu Chen dan Lan Wancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jiang Ximing dengan rasa ingin tahu. Bukankah kamu sudah mengeluarkan 2 botol? Jiang Ximing menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung, hei, sebelumnya aku agak ingin buang air kecil, jadi aku menemukan botol air di dalam mobil dan pipis di dalam. Itu. Hahaha. Tiba-tiba seluruh mobil tertawa. Kamu benar-benar jahat. Gu Chen menepuk pundaknya dan tertawa. Tidak banyak masalah dalam perjalanan kembali ke sana. Selain sempitnya jalan raya nasional, jalan itu tidak seberbahaya yang mereka katakan. Tentu saja, demi alasan keamanan, Gu Chen tidak mengemudi lebih dari 100 km per jam di jalan yang terjal, dan menjaga kecepatan sekitar 80 km per jam. Tapi saat Gu Chen sedang mendaki jalan pegunungan, Jiang Ximing sedang tertidur, dan tiba-tiba cahaya terang di reflektor melintas di matanya. Tuan Muda Gu. Mereka mengejar. Mereka mengejar. Jiang Ximing segera bangun dan berseru. Setelah berkendara selama lebih dari 2 jam, sekelompok orang tidak mengejar, tetapi di jalan pegunungan, sekelompok orang mengikuti dari belakang. Sekelompok orang yang tangguh. Mereka akhirnya berhasil memperlambat mobil,
tetapi orang-orang di belakang mereka terus mengejar dari kota Yunyang hingga sekarang. Kalau tidak takut perampok harus berpendidikan, tapi kalau takut perampok harus bersabar. Pepatah lama ini memang masuk akal. Gu Chen menginjak pedal gas secara tiba-tiba, langsung meningkatkan kecepatan hingga lebih dari 100 di jalan pegunungan yang terjal ini. Karena tidak ada mobil yang melewati jalan raya nasional sepanjang tahun, pihak berwenang terlalu malas untuk memperbaiki jalan tersebut, sehingga jalan semen tersebut sudah lama retak dan tidak rata. Jika berani ngebut di permukaan jalan seperti ini, Anda akan mudah kehilangan arah di jalan ini. Tuan Muda Gu, Anda tidak bisa melaju lebih cepat. Jalan raya nasional ini terjal dan bergunung-gunung, dan ada bagian tebing yang nyata di depannya. Jika Anda tidak memperhatikan, mobil akan jatuh dan kita akan terbunuh. Seru Jiang Ximing sambil meraih pegangan atap mobil dengan kedua tangannya. Meski harta karun penting, namun tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan ini. Anda bisa menjaga perbukitan hijau tanpa khawatir tidak punya kayu bakar. Gas saja, kata Gu Chen dengan tenang. Dalam situasi ini, dia tetap menjaga wajahnya tetap tenang dan jantungnya tidak berdetak, terlihat kalem dan tenang. Tak lama kemudian, mereka masuk dari jalan yang mulus. Mereka sampai di bagian tebing, yang bisa dikatakan paling berbahaya di seluruh jalan raya nasional. Ketika jalan tol antara Yunyang dan Jiangsu belum sepenuhnya diperbaiki, masih banyak mobil yang melewati jalan ini, namun frekuensi kecelakaan terlalu banyak. Setidaknya belasan kendaraan terjatuh dari tebing setiap tahunnya. Selain itu, jalannya terlalu sempit. Jika berpapasan dengan mobil yang lewat dan ingin mundur jauh, tanpa sengaja Anda akan menerobos pagar pembatas dan terjatuh dari tebing. Sudah 10 tahun jalan ini tidak diperbaiki, dan pagar pembatas di sebelahnya sudah lama berkarat dan kendor. Belum lagi tertabrak mobil, bahkan tendangan pun bisa merobohkan pagar pembatas tersebut. Tapi dalam kasus ini, Gu Chen bahkan tidak melambat. Ada tebing di sebelah kanan, dan tanahnya tidak rata. Jika dia tidak memperhatikan arah, dia akan mengubah arah secara tidak sengaja. Tak lama kemudian, beberapa suara tabrakan terdengar dari belakang. Diperkirakan mobil-mobil lainnya ini melihat jalan pegunungan terlalu berbahaya sehingga harus melambat sehingga mengakibatkan serangkaian tabrakan. Semakin jauh Anda berkendara menuju lereng gunung, jalanan menjadi semakin terjal. Jika Anda menemukan mobil yang datang dari arah berlawanan di sini, Gu Chen dan yang lainnya tidak akan bisa terbang. Mereka tidak bisa bergerak maju, apalagi mundur. Mereka hanya bisa terjebak di lereng gunung, begitu pula kelompok orang di belakang mereka. Hasil akhirnya adalah setiap orang hanya bisa meninggalkan mobilnya dan berjalan kaki. Untungnya, jalan ini sudah lama sepi. Kadang-kadang orang mungkin berjalan seperti ini pada siang hari, tetapi hampir tidak mungkin dilakukan pada malam hari. Seberapa jauh kita dari kota Jiangsu? Gu Chen juga berkata dengan lembut. Mengemudi di jalan ini juga menambah tekanannya 2 kali lipat, dan dia harus berkonsentrasi, karena jika tidak hati-hati, bannya akan terkena batu dan berubah arah. Selama lampu mobil di belakang Anda tidak terlalu dekat, maka Gu Chen tidak perlu meningkatkan kecepatan mobilnya. Dia bukanlah dewa, dia hanyalah tubuh fana. Jiang Ximing mengeluarkan ponselnya dan melihat ke peta, kita hampir sampai, masih ada 30 km. Selama kita keluar dari jalan pegunungan, akan lebih mudah untuk berjalan ke depan. Beberapa mobil yang mengikuti mobilnya perlahan-lahan meredup. Semakin jauh, selama satu mobil mogok di jalan, mobil-mobil di belakang kita pada dasarnya akan terjebak di jalan. Jika Anda terjebak di jalan, hanya ada 2 cara untuk memilih. Tunggu di dalam mobil sampai fajar dan kemudian panggil penyelamat, atau tinggalkan kendaraan dan lanjutkan perjalanan, atau kembali dengan cara yang sama. Jika mereka terus bergerak maju, Gu Chen dan rombongannya mungkin akan bangun saat mereka mencapai Jiangsu. Jika mereka kembali dengan cara yang sama, suara-suara aneh di sepanjang jalan akan cukup untuk membuat orang dewasa pingsan. Inilah sebabnya mengapa banyak pengemudi veteran yang enggan melewati jalan raya nasional. Mereka sangat gugup saat berkendara di siang hari, apalagi di malam hari. Jiangsu. Di kamar pribadi teratas Taisha. Zhang Bao sedang melakukan latihan intens di tempat tidur bersama seorang wanita yang baru saja tiba di klub. Aura ambigu memenuhi seluruh ruangan, dan Zhang Bao hendak bergoyang, tetapi saat ini, telepon di atas meja bergetar. Tunggu sebentar, aku harus menerima telepon. Zhang Bao tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lembut. Tapi wanita ini benar-benar tidak senang, dan dia menekannya dengan punggung tangannya. Menjijikkan, aku tidak akan berhenti membuatmu merasa begitu nyaman sekarang. Wanita itu berkata dengan menawan sambil meniupkan angin ke telinganya. Saya harus mengakui bahwa wanita ini cukup ahli di ranjang, dan dia membuat Zhang Bao patuh dalam waktu singkat. Tapi teleponnya masih bergetar, dan dia tampak malu. Dia tersenyum pahit dan berkata, coba saya lihat siapa yang menelepon. Oh, nomor telepon apa yang lebih penting dari saya? Zhang Bao menamparnya dengan keras, tentu saja kamu yang paling penting, tapi saya hanya perlu melihatnya.
Dia mengangkat telepon dan ingin melihatnya, tetapi ketika dia melihat kata, Gu, dia langsung memegangnya itu di pelukannya. Wanita ini segera didorong ke tanah. Dia segera duduk dan menjawab telepon dengan hormat. Tuan Gu, apa perintah Anda? Tawa Gu Chen yang sedikit meminta maaf datang dari ujung telepon yang lain. Maaf, saya menelepon Anda sangat terlambat. Saya ada masalah di sini. Bisakah Anda menemui aku di pinggiran kota sebentar? Aku akan segera ke sana. Dia bahkan tidak ragu-ragu. Selama Gu Chen mengatakan sesuatu, Zhang Bao langsung setuju. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan wanita cantik yang tergeletak tanpa busana, jadi dia segera berdiri dan mulai memakai celananya. Tuan Bao, apa yang kamu lakukan? Kamu baru saja mengatakan bahwa tidak memiliki telepon lebih penting daripada aku. Mengapa kamu pergi sekarang? Kamu telah membuatku begitu nyaman, tapi pergi sekarang. Itu keterlaluan. Wanita itu berkata dengan ekspresi tidak senang. Zhang Bao tidak berbicara omong kosong padanya, dia hanya melemparkan 10.000 yuan ke tempat tidurnya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa mengatasinya sendiri. Tapi wanita itu tetap menolak untuk menyerah lehernya dan berkata dengan penuh kasih sayang, tidak, aku hanya menginginkanmu. Bisakah kamu menemaniku? Di waktu normal, Zhang Bao pasti akan menemaninya, tapi tidak sekarang. Jika Anda menunda Tuan Gu, percaya atau tidak, saya akan membunuh Anda. Dia mendorong wanita itu menjauh dan berteriak dengan marah. Hal yang paling dibanggakan Zhang Bao dalam hidupnya adalah dia bisa mengikuti Tuan Gu untuk memulai masalah. Memilih kakak laki-laki tertua yang tepat itu penting. Sebagai mantan anak buah Liu Long, dia hanya menjaga beberapa sisi timur kota, tapi sekarang dia mengikuti Gu Chen, seluruh wilayah di Jiangsu adalah milik Zhang Bao. Orang ini berambisi untuk mendominasi dunia. Hanya dengan mengikuti orang seperti itu dia bisa benar-benar menjadi terkenal. Keberanian dan kemampuan Gu Chen benar-benar meyakinkan Zhang Bao. Meskipun usianya belum terlalu tua, dia bersedia memanggilnya Tuan Gu. Kalau menelponnya malam-malam begini pasti ada hal penting. Belum lagi main-main dengan wanita di ranjang, bahkan dia harus tetap bangun meski terbaring di ICU. Ketika Zhang Bao berteriak seperti ini, wanita itu tertegun, Aku tahu. Aku akan menunggumu kembali. Lebih baik jika kamu bersikap baik barusan. Atau kamu pasti membuatku marah. Zhang Bao menepuk pundaknya dan berkata dengan lembut, bukankah kamu pernah jatuh cinta pada sehelai bulu sebelumnya? Terima kasih, Tuan Bao. Saat dia buru-buru keluar, wanita itu menunggu dia pergi sebelum kehilangan kesabaran di tempat tidur. Laki-laki adalah makhluk yang tidak berperasaan. Suatu detik mereka bisa memanggilmu sayang di tempat tidur, dan detik berikutnya mereka bisa mengangkat celananya dan menyangkal siapapun. Apa-apaan? Wajah mereka bisa berubah lebih cepat daripada membalik-balik buku. Wanita ini berkata dengan marah. Saat ini, Zhang Bao turun dan segera mengumpulkan banyak orang. Faktanya, setiap kali Gu Chen memintanya untuk menemukan orang, pada dasarnya tidak ada gunanya. Hal utama adalah mengobarkan suasana dan memberitahu beberapa orang bahwa ini adalah wilayahnya di Jiangsu. Saat ini di cabang Yunjiang. Gu Chen telah turun dari gunung dan terus berkendara sejauh lebih dari 10 km, pada dasarnya mencapai pinggiran kota Jiangsu. Bahkan saat merema berada di dalam mobil, mereka sudah bisa melihat lampu di menara kota Jiangsu. Kali ini dia pergi ke kota Yunyang, seolah-olah dia mempertaruhkan nyawa saya. Kita kembali. Tuan Gu, kita kembali. Kata Jiang Ximing dengan kaget sambil duduk di kursi penumpang. Dalam perjalanannya, dia mengalami apa yang disebut mendebarkan, dan dikejar dan dibuntuti disebut memalukan. Meski telah meninggalkan jalan pegunungan yang terjal, mereka belum mencapai wilayah kota Jiangsu. Mereka masih berada di kawasan tak berpenghuni antara kota Yunyang dan kota Jiangsu. Anda harus menyeberangi jembatan di depan untuk memasuki Jiangsu sepenuhnya. Seseorang akan menemui Anda di ujung lain jembatan. Gu Chen juga melirik ke kaca spion. Saat itu sudah hampir tiba, namun masih ada beberapa mobil yang mengikuti di belakang. Untuk mempengaruhi penglihatannya saat mengemudi, mobil di belakang juga menyalakan lampu jauhnya. Jangan terlalu senang, orang-orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Ucapnya serius sambil memegang erat kemudi dengan kedua tangannya. Ia juga yakin dengan kegigihan kelompok orang ini. Mereka mampu mengejar dari kota Yunyang hingga kota Jiangsu, dan mereka juga melewati jalan raya nasional. Perlu Anda ketahui bahwa jalan raya nasional ini panjangnya sekitar 200 km dari jalan tol. Tapi mereka tetap mengikuti dengan cermat. Biarkan mereka mengejar. Selama kita menyeberangi jembatan di depan, itu akan menjadi wilayah kita. Kata Jiang Ximing dengan seringai di wajahnya. Lan Wancheng, yang duduk di barisan belakang, menoleh dan menatap Rantong Yue. Melihat ekspresi seriusnya, dia tidak bisa menahan tawa, Nona Ran, jangan khawatir, aku bisa melindungimu. Kamu pernah memikirkan sebuah pertanyaan? Rantong Yue berkata dengan suara manis dengan sedikit kerutan di alisnya yang indah. Apa masalahnya?
Banyak sekali orang yang mengejar kita, kenapa mobil di belakang kita hanya sedikit? Apakah mereka sudah menyerah? Begitu Ran Tongyue mengatakan ini, Jiang Ximing dan Gu Chen, yang duduk di barisan depan juga bereaksi. Hanya Lan Wancheng yang dengan bodohnya menjawab, bukankah kita mendengar suaranya sebelumnya? Sekelompok orang itu terjebak di jalan pegunungan. Tidak. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, kita mengambil jalan raya nasional dan berkendara selama hampir 3 jam. Jika mereka yang mengambil jalan tol, hanya akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Maksudmu, kelompok orang ini mungkin sedang menunggu kita di depan. Jiang Ximing juga tiba-tiba menyadari hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat ini, Gu Chen dengan jelas merasakan semak-semak di sebelahnya bergetar, dan dia berbelok untuk menghentikan mobil. Boom! Kali ini, semua lampu di sekelilingnya menyala. Di ujung jembatan, selusin kendaraan berbaris dan diblokir di sana. Jika Gu Chen dan yang lainnya bergegas, itu akan menjadi apa yang mereka inginkan. Mobil itu berhenti. Ia berbelok dan mendarat di tengah jalan, sekitar 20 meter dari kendaraan yang menghalanginya. Wah, bukankah kamu cukup pandai berlari? Coba saya lihat di mana lagi anak Anda bisa lari. Tuan Wu turun dari mobil Toyota Domineering dan mencibir. Tidak ada jalan mundur sekarang. Kalau blokir seperti ini pasti tidak mungkin bisa lewat. Gu Chen pun membuka pintu mobil. Melihat ini, yang lain juga membuka pintu dan berjalan keluar. Xiao Wu, kamu benar-benar tekun, mengejarku dari kota Yunyang ke kota Jiangsu, apakah kamu tidak lelah? Gu Chen memegang tangannya dan terkekeh. Ketika orang-orang di dekatnya mendengar bahwa orang ini bernama Tuan Wu dengan Xiao Wu, mereka langsung menatapnya dengan mata yang sangat tidak ramah. Jika memanggil seseorang dengan marganya dan menggunakan kata, Xiao, artinya kecil, bocal. Biasa digunakan oleh orang tua atau orang yang lebih tua untuk memanggil anaknya atau seseorang yang lebih muda. Pada kasus ini, Gu Chen memanggil Tuan Wu dengan nama Xiao Wu, Wu kecil tentu saja meremehkan Tuan Wu. Haha. Berikan aku barang-barang itu, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas rasa tidak hormat yang kamu tunjukkan padaku tadi. Tuan Wu meletakkan tangannya di punggungnya dan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Melihat dia bertindak begitu alami, Gu Chen tidak bisa menahan tawa. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kamu. Sungguh karakter yang natural. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh. Jika sekelompok orang ini ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli barang Gu Chen, itu masuk akal. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya merampok. Dan yang mereka tunjukkan adalah, jika Anda tidak menyerahkan barang-barang itu berarti Gu Chen bodoh. Tuan Wu memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda harus menyerahkan barang-barang itu hari ini, atau jangan berharap untuk kembali ke Jiangsu untuk meminta bantuan. Tempat ini tidak berada di bawah kendali Jiangsu atau Yunyang. Benarkah? Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, keluarga Wu Anda telah ada selama ratusan tahun. Sejak kapan Anda menjadi begitu naif? Apa maksudmu? Dahi Tuan Wu berkerut menjadi karakter Cina Sichuan. Dia juga memikirkan apa yang dimaksud Gu Chen dengan kata-katanya. Sejak Anda mengatakannya, tempat ini tidak berada di bawah kendali Yunyang atau Jiangsu. Jika Anda mati di sini, akankah ada seseorang yang mengambil jenazah Anda? Gu Chen dengan sangat tenang mengeluarkan sebungkus rokok dari tasnya dan tersenyum ringan, ada yang salah dengan diriku, aku tidak melakukannya atau tidak pernah melakukannya. Hidup ini singkat, saya menyarankan Anda untuk menjaga diri sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, dalam hal aura, Gu Chen benar-benar tidak mengenal siapapun dengan baik. Bahkan jika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, banyak orang tidak dapat mengejarnya karena temperamennya yang pantang menyerah. Bahkan Tuan Wu ini, yang telah berjuang selama separuh hidupnya, tidak lebih dari pangeran dari keluarga kaya manapun, kan? Wah, tidak bisakah kamu melihat situasinya dengan jelas? Ada begitu banyak dari kami. Apakah kamu pikir kamu yang layak bertarung dengan kami? Tuan Wu juga menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah. Gu Chen menarik napas dalam-dalam rokoknya dan melemparkan puntung rokoknya ke tanah, jadi, kamu berencana menindas beberapa orang lagi. Ya, kenapa kamu hanya menindasmu? Anak kecil sepertimu tidak tahu ketinggian dunia, tapi berani meminta apapun. Beberapa orang mendatangi Gu Chen dan yang lainnya, lebih dari 30 total kendaraan. Mobil, total ratusan orang mengepung mereka berempat. Barang-barang yang dia dapatkan hari ini semuanya bagus, tapi agak merepotkan. Kalau begitu aku akan semakin banyak menindas. Gu Chen tanpa daya merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit. Ketika Tuan Wu mendengar apa yang dia katakan, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kalau begitu saya ingin melihat bagaimana Anda, minoritas, bisa menindas orang yang lebih banyak, dan di mana orang-orang Anda. Panggil dan biarkan aku melihatnya.
Mereka masih berjarak setidaknya 10 kilometer dari Jiangsu, dan mereka baru mencapai pinggiran kota. Jika mereka pergi ke pusat kota, jaraknya setidaknya 30 atau 40 kilometer jauhnya. Sebidang tanah ini termasuk dalam kawasan di mana kedua kota tidak saling mempedulikan, karena kawasan sekitarnya relatif terpencil, kecuali jalan raya di atasnya, pada dasarnya tidak ada orang yang tinggal dalam jarak beberapa kilometer. Tuan Muda Gu, orang-orang kita seharusnya menunggu di pinggiran kota sekarang, tetapi mereka tidak mungkin datang ke sini. Jiang Ximing juga berbisik dari samping. Tapi dia mengangkat bahu dengan percaya diri, siapa yang bilang begitu? Saat ini, suara gemuruh datang dari langit. Ternyata 2 buah helikopter sudah terbang dari kejauhan, dan lampunya langsung menyinari ruang terbuka tersebut. Tuan Wu, sepertinya ada yang tidak beres. Banyak mobil melaju ke arah sini. Seorang pria parubaya di sebelahnya berkata dengan cemas. Detik berikutnya, saya melihat cahaya terang di seberang jembatan. Membentang sejauh 3 kilometer, seluruh Binjiang Avenue dipenuhi mobil yang diparkir, dan lampu masih menyinari langsung di ruang terbuka ini. Kedua sisi memandang ke seberang jembatan. Awalnya gelap di sisi lain jembatan, tapi sekarang lampu menyala beberapa kilometer jauhnya. Jika ada 4 orang di dalam mobil, setidaknya pasti ada beberapa ratus orang di sini. Bagaimana mungkin? Tuan Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil melihat sekeliling. Gu Chen juga memegang tangannya dan tersenyum tipis, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menindas minoritas dengan lebih banyak orang? Kalau begitu aku akan menindasmu juga, bukankah itu terlalu berlebihan? Di seberang jembatan, Zhang Bao menemukan mikrofon besar entah dari mana dan berteriak, Tuan Gu, bagaimana kalau saya membawa saudara-saudara ke sana? Tidak perlu. Gu Chen juga menggunakan kekuatan internalnya untuk mengguncang dantiannya, dan suaranya begitu keras. Memanfaatkan keunggulan geografis ngarai di bawah jembatan, suaranya tidak kalah dengan menggunakan mikrofon. Di angkasa, 2 buah helikopter melayang di ketinggian tidak lebih dari 10 meter. Tuan Gu, bagaimana Anda ingin menghadapi sekelompok orang ini? Atau kita buang saja mereka dari jembatan? Jiang Feng berdiri di pintu palka dan berkata sambil menyeringai. Ada juga Jiang Tianhe yang berdiri di sampingnya, tetapi dia tampak sedikit mabuk udara. Helikopter itu terbang tanpa keseimbangan, sehingga dia merasa pusing. Dia sudah mengidap penyakit darah tinggi, dan perjalanan helikopter yang bergelombang membuatnya merasa mual. Tuan Muda Gu, jika Anda butuh sesuatu, beritahu anak saya akan meluangkan waktu dulu. Jiang Tianhe berbaring di pintu kabin dan menutup mulutnya dengan senyuman pahit. Di helikopter lainnya ada Sangguan Ying dan Sangguan Yunlong. Hanya karena dia pernah melihat Jiang Feng membeli helikopter yang bisa langsung digunakan saat terjadi kemacetan, dia memutuskan untuk membeli helikopter juga. Saat ini, helikopter jauh lebih mudah digunakan daripada mobil, dan kedua helikopter ini melayang di atas kepala keluarga Wu. Anda dapat melihat pesawatnya, tetapi Anda tidak dapat menabraknya. Tuan Muda Gu, apakah orang-orang ini mencari masalah denganmu? Ketika Tuan Wu melihat situasi ini, dia panik. Saya dari keluarga Wu, Wu Chang'an. Tahukah Anda 72 keluarga kaya adalah keluarga Wu? Ketika Sangguan Ying mendengar pria ini mengumumkan keluarganya, dia hanya tersenyum, lalu kenapa dengan keluarga Wu? Keluarga Tian menjadi liar di Jiangsu, dan mereka harus meminta maaf. Apa? Wu Chang'an tidak menyangka bahwa meskipun dia menyebutkan nama keluarganya, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Mungkinkah itu keuntungan dari orang kaya ini keluarga telah memudar? Di helikopter itu, Sangguan Yunlong menyeret putrinya kembali. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Ayah, apa yang kamu lakukan? Sangguan Ying menggosok lengannya dan berkata dengan marah, kamu menyakitiku. Mereka keluarga papan atas, mereka kaya. Sangguan Yunlong memandangnya dengan serius dan berkata. Masalah ini sangat serius, tapi Sangguan Ying tidak menganggapnya serius. Dia merentangkan tangannya dan berkata dengan dingin, bukankah itu hanya keluarga kaya? Keluarga Tian juga sama, tetapi pada akhirnya, mereka semua datang untuk meminta maaf dengan tulus. Keluarga Tian. Bisakah hal semacam itu dibandingkan dengan keluarga Wu? Yang satu berasal dari keluarga kelas bawah, yang lain dari keluarga kelas menengah, dan tidak satu pun dari 10 keluarga Tian yang dapat bersaing dengan mereka. Sangguan Ying tercengang mendengarnya. Meskipun dia sombong, dia tetap tahu pentingnya sesuatu. Jika Anda berada di level yang sama dengan keluarga Tian, Anda akan tersinggung jika menyinggung perasaannya. Karena Gu Chen dapat menangani keluarga Tian, dia juga dapat menangani keluarga kaya lainnya. Tapi keluarga Wu ini sedikit lebih kuat. Ini adalah keluarga kaya. Jika mereka tidak melepaskannya, mereka akan mendapat masalah besar. Sangguan Ying juga menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi memang benar kalau dipikir-pikir. Kekuatan yang bisa diprovokasi oleh orang ini tidaklah kecil. Kita hanya bisa membiarkan dia menyebabkan kekacauan.
Setelah mengatakan itu, Sangguan Yunlong berdiri dan berdiri di depan pintu kabin lagi, melihat ke bawah dan berkata dengan marah, Tuan Wu, dengarkan nasihat saya, kembalilah, tempat ini bukan tempat untuk Anda untuk bertindak liar. Oke. Beraninya kamu, keluarga kelas bawah di Jiangsu, berurusan denganku. Wu Chang'an menunjuk ke arahnya dan berteriak. Haha. Jiang Tianhe juga tersenyum genit di pintu kabin helikopter di seberangnya, saya tidak tahu tentang kemarin, tetapi jika Anda tidak pergi sekarang, saya akan membunuh kalian semua. Saya, Jiang Tianhe, bilang, lakukan. Tak hanya itu, terdengar juga suara sirene polisi di kejauhan. Kalau polisi ikut campur, akan lebih repot mengatasinya. Kamu benar-benar berani melawan keluarga Wuku. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Bersambung.